Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mesya Edwin dengan NIM 24367113. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya rangkum dalam materi pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah seperangkat instruksi yang digunakan untuk memerintah komputer dalam mengolah data atau menjalankan perintah tertentu sesuai dengan keinginan kita. Bahasa pemrograman dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat abstraksinya terhadap perangkat keras atau hardware komputer sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Object Oriented Language atau bahasa Indonesianya bahasa berorientasi objek. Bahasa ini menitikberatkan pada konsep objek yang merupakan representasi dari entitas dunia nyata. Yang kedua yaitu high level language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini mendekati bahasa manusia sehingga lebih mudah dipelajari dan digunakan. Bahasa tingkat tinggi umumnya tidak memperhatikan detail teknis perangkat keras, sehingga programmer tidak perlu berurusan langsung dengan memori atau prosesor. Yang ketiga yaitu ada middle level language, yaitu bahasa tingkat menengah. Bahasa ini berada di antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. C adalah contoh bahasa tingkat menengah yang memberikan akses ke manipulasi perangkat keras secara langsung seperti bahasa tingkat rendah, tetapi juga memiliki elemen-elemen yang membuatnya lebih mudah digunakan seperti bahasa tingkat tinggi. Yang keempat yaitu ada low level language, bahasa tingkat rendah. Bahasa ini sangat dekat dengan bahasa mesin dan biasanya digunakan untuk menulis program yang membutuhkan akses langsung ke perangkat keras komputer. Selanjutnya yaitu ada generasi bahasa pemrograman. Generasi yang pertama yaitu ada machine language, merupakan bahasa pemrograman paling dasar yang langsung dimengerti oleh komputer, yaitu dalam bentuk kode biner 0 dan 1. Yang kedua ada generasi 2 yaitu assembly language, menggunakan simbol dan singkatan yang lebih mudah dimengerti dibandingkan kode biner. Assembly language masih dekat dengan bahasa mesin dan membutuhkan assembler untuk menerjemahkan instruksinya ke dalam machine language. Yang ketiga ada generasi 3 yaitu high level language. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C dan Pascal lebih mendekati bahasa manusia. Bahasa ini menggunakan sintaks yang lebih mudah dipahami. Yang keempat ada generasi 4 yaitu fourth generation language atau yang disebut dengan 4GL. Bahasa ini berorientasi pada hasil di mana penggunaannya lebih fokus pada apa yang ingin dicapainya daripada cara detail untuk mencapainya. Yang kelima yaitu generasi 5, Object Oriented and Web Based Programming. Bahasa programan generasi kelima menekankan pada pemrograman berorientasi objek seperti Java, C++, dan Python. Bahasa ini memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis web dan interaksi kompleks antar objek. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan program. Kompilasi. Yang pertama ada kompilasi, proses di mana sumber source kode diubah seluruhnya menjadi bahasa mesin oleh kompiler. Yang kedua adalah interpretasi. Pada proses ini, kode sumber diterjemahkan dan dijalankan baris per baris oleh interpreter. Yang ketiga yaitu ada kombinasi kompilasi dan interpretasi. Beberapa bahasa programan menggunakan gabungan kompilasi dan interpretasi. Selanjutnya ada logika dalam pemrograman. Logika adalah ilmu yang membantu kita berpikir secara benar dan sistematis. Dalam pemrograman, logika berperan penting untuk memastikan bahwa algoritma dan instruksi dalam program berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Manfaat mempelajari logika dalam pemrograman meliputi 1. Kemampuan berpikir tajam, objektif, dan sistematis. Yang kedua, membantu dalam membuat program yang efektif dan efisien. Yang ketiga, menghindari kesalahan nalar yang dapat menyebabkan bug atau kesalahan dalam program. Contoh penerapan algoritma. Algoritma mempunyai beberapa contoh penerapan, yaitu yang pertama algoritma Parutean-Pesan dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Bresenham untuk menggambar garis lurus. Yang ketiga, algoritma Knuth-Morris-Pratt. Selanjutnya yaitu ada penulisan algoritma.
Yang pertama yaitu pseudocode, yang kedua itu ada flowchart, yang ketiga adalah kalimat deskriptif. Segitu hasil yang dapat ringkasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.